Mata kecil menembus cahaya, words and dreams we paint the sky. Every voice a star that's rising. Bahasa brings the soul to life. And when we write, we find our way through every line. Our hearts convey Zastra's light will never fade. In every word, hope is made. We are voices in letters shining bright through every era. Satu bahasa, generasi cendekia bersinar bersama. Lift your words into the sky, let them fly. For the love of language will stand hand in hand across this Pages turning, time keeps flowing, tales of heart forever growing. Each exciting. Baik, apakah suara saya terdengar? Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Dengar Sudah, Bu, Bu. dengar. Baik, Terdengar Bu. baik, terima kasih. Hari ini akan kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Panitia SMK Lomba Bulan Bahasa dan Sastra SMK Putra Indonesia Malang tahun 2025. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pendamping serta peserta Lomba Bulan Bahasa dan Sastra 2025 SMK Putra Indonesia Malang yang sudah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dimohon peserta untuk memastikan nama akun Zoom sudah sesuai dengan format, yaitu nama dan asal sekolah atau instansi. Yang kedua, selama acara berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon atau tetap dalam posisi mute. Dan yang ketiga, diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, pada saat nanti sesi tanya jawab, peserta diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaan dalam kolom chat. Pertanyaan akan dikumpulkan terlebih dahulu dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan technical meeting Lomba Bulan Bahasa dan Sastra 2025 dengan tema Literasi Bahasa dan Sastra untuk Generasi Cendekia. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, memberikan pemahaman yang jelas, dan menjadi awal yang baik. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara technical meeting pada hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Panitia, yang ketiga pemaparan juknis atau petunjuk teknis lomba, yang keempat
sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Kepada Bapak Sugeng kami persilahkan. Cek, cek. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Bapak? Baik, terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu Guru pendamping lomba, rekan panitia penyelenggara, dan serta adik-adik peserta lomba dari SMP dan MTS Semalang Raya yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan technical meeting Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Kegiatan Bulan Bahasa ini yang seperti yang kita ketahui ini bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga ruang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa. Kami percaya bahwa melalui kegiatan ini adik-adik semua dapat menyalurkan bakat, kreativitas, dan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Technical meeting hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh peserta dan pendamping mengenai mekanisme lomba, kemudian teknik pelaksanaan, aturan penilaian, serta hal-hal yang penting lainnya. Kami juga berharap kegiatan ini dapat membantu kelancaran pelaksanaan lomba yang akan digelar beberapa hari mendatang. Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta perhatian dalam membimbing para peserta. Semoga kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun generasi literasi yang cinta bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Kepada adik-adik peserta lomba, selamat mempersiapkan diri dengan semangat sportivitas dan kebersamaan. Jadikan lomba ini sebagai pengalaman berharga untuk belajar dan berkembang. Akhir kata, mari kita sukseskan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2025 ini dengan semangat persatuan dan cinta budaya bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bahasa dan sastra Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sugeng atas sambutannya. Semoga semangat yang disampaikan bisa menambah motivasi bagi seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Hadirin sekalian, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan juknis atau petunjuk teknis lomba. Yang pertama, yaitu pemaparan juknis dari Lomba Cipta Cerpen yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Monggo, Ibu Diana, kami persilahkan. Ibu Diana atau yang mewakili. Ya, belum masuk Ibu Diana. Mohon maaf, Bu Diana. Untuk Bu Diana masih ada tugas luar, Bu Nadia, Baik. sehingga untuk
lomba cerpen. Izin saya wakili untuk membacakan juknis. Baik, Bu Novi, silahkan. Oke. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru pendamping lomba eksternal kegiatan Bulan Bahasa dan juga peserta kegiatan Lomba Bulan Bahasa tahun 2025. Mohon izin saya sampaikan untuk petunjuk teknis Lomba Penulisan Cerpen untuk siswa-siswi SMP MTS Semalang Raya. Nah, yang pertama saya izin sampaikan terkait ketentuan umum. Yang jelas peserta adalah seluruh siswa-siswi SMP Semalang Raya, baik itu kelas 10, kelas 7, 8, ataupun 9 ya, untuk di tingkat SMP. Kemudian sekitar rupiah. Kemudian untuk tema cerpen bisa memilih salah satu mulai dari tema fantasi dan juga imajinasi, keluarga dan persahabatan, serta petualangan. Itu tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian naskah cerpen ini dikirim dalam bentuk soft copy maksimal, mohon maaf. Di sini perlu kami sampaikan bahwasannya untuk pengumpulan naskah itu pada tanggal 26 Oktober. Oke, Bapak Ibu, yang semula itu dikumpulkan maksimal di tanggal 24, itu kami undur sampai nanti di tanggal 26 Oktober. Kemudian untuk link pengumpulannya nanti akan kami share pada saat setelah kegiatan TM ini. Kemudian penjurian lomba itu akan dilaksanakan pada tanggal 26. Tanggal 26 sampai pada tanggal 28 Oktober. Jadi nanti akan ada informasi eh, pada tanggal 29. Kemudian kriteria penilaian meliputi orisinalitas atau keaslian karya, kreativitas, diksi, tidak terlalu banyak menggunakan bahasa gaul. Mungkin boleh di sini ya menggunakan bahasa gaul tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian pengumuman pemenang itu dijadwalkan pada tanggal 29. Untuk pengumumannya tetap pada tanggal 29 Oktober. Pemberian hadiah itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober, 1 hari setelah pengumuman dilaksanakan. Karya yang dikumpulkan dalam bentuk soft copy dengan menggunakan format MS Word, Microsoft Word. Kemudian informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia. Dalam hal ini ada Ibu Dewi Sulistianingsih. Kemudian ada ketentuan khusus untuk lomba cerpen. Yang pertama, cerita tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian cerpen diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran spasi di 12, kemudian mohon maaf, ukuran huruf di 12, spasinya di 1,5. Untuk ukuran kertasnya menggunakan ukuran kertas A4. Untuk margin kiri itu di ukuran 4 cm. Di bagian atas 3 cm, kanan 3 cm, dan margin bagian bawah sama di ukuran 3 cm. Kemudian untuk panjang cerpen ini 3 sampai 7 halaman. Naskah belum pernah atau tidak sedang diikut sertakan dalam lomba penulisan yang serupa dan belum pernah dipublikasikan di media apapun.
Jadi belum pernah diikut sertakan dalam kegiatan penulisan cerpen. Naskah merupakan ciptaan sendiri, bukan saduran maupun terjemahan. Kemudian peserta hanya boleh mengirimkan satu karya. Satu sekolah maksimal mengirimkan 3 peserta atau 3 karya. Itu untuk ketentuan khususnya. Sudah itu Bu Nadia untuk juknis lomba cerpen. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi atas pemaparannya tentang lomba Cipta Cerpen. Eh, untuk para peserta, jika nanti ada pertanyaan, Siapa? saya eh, Oh, PPCP izinkan kok Bu Vika untuk kok Bu Mary ya? ya saya izinkan untuk menulisnya di chat atau nanti bisa raise hand pada saat sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya ialah pemaparan tentang storytelling. Pak Faris. Baik, lomba untuk pemaparan tentang petunjuk teknis lomba storytelling akan saya sampaikan. Petunjuk teknis lomba penulisan cerpen bagi siswa-siswi SMP MTS Semalang Raya. Ketentuan umum adalah peserta merupakan peserta didik aktif SMP atau MTS Semalang Raya, baik itu kelas 7, 8 maupun kelas 9. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 orang perwakilan. Biaya pendaftaran lomba sebesar 35.000 sesuai yang ada di flyer. Selanjutnya pemberian hadiah dilaksanakan pada 30 Oktober pada saat puncak acara Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat menghubungi panitia atas nama Pak Sugeng atau saya, Bu Nadia, di SMK Putra Indonesia Malang. Untuk ketentuan khusus, pada tahun ini kami membuat keputusan bahwa untuk lomba storytelling diadakan 2 sistem, yaitu sistem daring dan sistem luring atau sistem lomba di sekolah kami. Nah, untuk daring ialah untuk babak penyisian, peserta mengunggah video tampilan storytelling tanpa edit pada akun YouTube pribadi atau bisa di akun resmi sekolah pada maksimal tanggal 26 Oktober 2025. Ya, kami revisi di sini untuk pengumpulan maksimalnya kami undur sampai tanggal 26 Oktober. Kemudian setelah mengunggah, silahkan mengisi formulir pengumpulan melalui link yang akan diinformasikan oleh panitia melalui grup WhatsApp Lomba Eksternal Storytelling. Video yang terkumpul akan dinilai oleh Dewan Juri dan ditetapkan sebagai 10 peserta terbaik untuk mengikuti babak final. Untuk babak final, finalis yang lolos 10 besar diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2025 melalui grup WhatsApp Lomba Eksternal. Finalis yang lolos 10 besar akan melaksanakan lomba secara luring di SMK Putra Indonesia Malang pada hari Rabu 29 Oktober 2025. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan ganti properti yang akan digunakan. Itu
Lalu baik, adalah peserta menggunakan bahasa Inggris saat tampil. Jadi tidak dicampur dengan bahasa yang lain. Dan peserta diperkenankan untuk berimprovisasi tanpa meninggalkan jalan cerita dari tema yang ditentukan. Seperti itu. Untuk ketentuan penilaian, penilaian dan penentuan pemenang dilakukan oleh Dewan Juri, mencakup yang pertama yaitu kesesuaian cerita dengan tema sebesar 40%, penguasaan bahasa dan pelafalan 30%, dan ekspresi, kreativitas, serta penampilan menjadi penilaian kriteria penilaian selanjutnya yaitu sebanyak 30%. Seperti itu. Jadi dan yang terakhir ialah keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Mungkin cukup saya sampaikan tentang juknis lomba storytelling. Selanjutnya ialah pemaparan juknis dari lomba kaligrafi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng. Monggo Pak, dipersilahkan. Pak Sugeng. Oh, baik. Selanjutnya, mohon maaf, kami ralat. Selanjutnya ialah pemaparan juknis dari lomba vokal grup. Ya, terima kasih Bu Nadia. Sambil masih ini dicarikan untuk sudah tampil. Terima kasih Pak Faris. Mohon izin untuk menyampaikan ketentuan umum untuk lomba vokal grup. Masih sama, nggih, Bapak Ibu, untuk peserta itu adalah murid SMP Semalang Raya. Kemudian setiap sekolah ini dapat mengirimkan maksimal 3 grup. Kemudian biaya pendaftaran ini di harga 50.000. Untuk informasi informasi lebih lengkap nanti bisa menghubungi Bu Dewi Sulis ataupun Ibu Sevia. Kemudian terdapat ketentuan khusus di dalam lomba vokal grup ini. Yang pertama, ataupun akun resmi pada tanggal 2 Oktober 2025. Jadi semua memang bentuk video yang semula dikumpulkan pada tanggal 24, ini kita undur di tanggal 26. Kemudian mengisi formulir pengumpulan dan nanti akan disampaikan juga linknya di WA grup peserta eksternal. Kemudian video ini akan dinilai oleh Dewan Juri dan ditetapkan sebagai 10 besar yang akan ditetapkan dalam 10 besar ini nanti yang akan mengikuti lomba luring di sekolah. Jadi sistemnya kita daring dan luring. Kemudian untuk di babak final, ini peserta yang dinyatakan lolos 10 besar, maka akan diumumkan pada tanggal 27. Pada tanggal 27 Oktober 2025,
Peserta yang lolos 10 besar akan mengikuti lomba secara luring di SMK Putra Indonesia Malang pada tanggal 29. Jadi masih ada waktu untuk persiapan dan latihan. Adapun busana atau pakaian yang digunakan itu menggunakan pakaian adat Jawa, monggo mungkin bisa disesuaikan, bisa menggunakan sorjan yang laki-laki, kemudian belangkon dan juga menggunakan kebaya untuk peserta yang perempuan. Ataupun boleh juga menggunakan kostum dolanan namun tetap mengandung unsur kesopanan. Melarang lip sync. Nah, mungkin sejauh ini yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu guru pendamping Bawasing. Nah, ini kita sampaikan bahwasannya lombanya ini akustik ya Bapak Ibu, jadi tidak lip sync ataupun minus one. Kemudian penggunaan properti pentas diperbolehkan selama itu tidak mengganggu durasi. Jadi misalkan untuk mempermanis tampilan, monggo ini dipersilahkan. Teknik penampilan setiap grup ini maksimal 7 orang. 7 orang ini sudah terdiri dari pemain alat musiknya. Misalkan vokalnya itu 5 orang, pemain musiknya di 2 orang, dipersilakan. Ataupun di vokalnya 4 orang, kemudian pemainnya 3 orang, itu juga diperbolehkan. Pokok maksimal di 7 orang. Kemudian peserta ini menyanyikan 2 jenis lagu, nggih. Ada lagu wajib, ada lagu pilihan. Nah, lagu wajibnya ini apa? Lagu wajibnya adalah Gambang Suling. Kemudian yang lagu pilihan ada Jublak-jublak suweng, Gundul-gundul pacul, Jamuran, Mentok-mentok, Sulku-sulku batok, Padang bulan, Kodok ngorek, Suwe ora jamu. Kemudian ada Kidang Talun, Perahu Layar, Lir Ilir, dan juga Jago Kluruk. Nah, untuk yang lagu pilihan ini, monggo bisa dipilih salah satu saja. Jadi nanti masing-masing peserta itu membawakan 2 lagu, 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Durasi maksimal itu adalah 10 menit untuk seluruh lagu. Jadi monggo bisa dikondisikan kurang lebih 2 lagu itu maksimalnya di 10 menit. Kemudian iringan musik menggunakan musik akustik. Jadi tidak ada istilahnya karaokean ataupun minus one. Seperti itu. Terima kasih untuk Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Novi atas pemaparan untuk lomba vokal grup tebang dolanan. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan juknis lomba baca puisi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sulistianingsih. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk lomba baca puisi, ketentuan umum di sini, peserta adalah siswa SMP sederajat Semalang Raya, dan setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 orang peserta. Peserta lomba baca puisi mengirimkan video ke email yang disediakan oleh panitia melalui link yang diinfokan pada grup WhatsApp lomba eksternal maksimal pada tanggal 26 Oktober. Jadi ada revisi sama dengan jenis lomba yang lain. Pengumpulannya adalah tanggal 26 Oktober. Ketika membacakan puisi, peserta tidak boleh menggunakan alat pengiring, baik yang dimainkan sendiri maupun yang dimainkan oleh orang lain. Peserta dapat memilih salah satu puisi yang sudah ditentukan berikut ini. Yang pertama adalah Dalam Doaku karya Sapardi Djoko Damono. Yang kedua adalah Bunga Gugur karya W.S. Rendra. Kemudian yang ketiga adalah Ibu karya D. Zawawi Imron. Yang keempat membaca Tanda-tanda karya Taufik Ismail. Kemudian untuk penyisian kami selenggarakan dalam 2 babak. Yang pertama adalah babak penyisian, peserta mengunggah pada akun YouTube pribadi atau akun resmi sekolah pada tanggal maksimal pada tanggal
26 Oktober 2025. Kemudian mengisi formulir pengumpulan melalui link yang diinformasikan oleh panitia. Video akan dinilai oleh Dewan Juri untuk ditetapkan sebagai 10 peserta terbaik yang akan mengikuti babak final. Pada babak final, finalis yang lolos 10 besar akan diumumkan pada tanggal 27 Oktober. Finalis yang lolos 10 besar akan melaksanakan lomba secara luring di SMK Putra Indonesia Malang pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Saat membacakan puisi tanpa background musik atau efek apapun, kemudian peserta lomba baca puisi mengenakan pakaian atasan batik tanpa identitas sekolah, bawaan rok atau celana warna hitam dengan memperhatikan kesopanan dan kenyamanan saat membacakan puisi. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan tidak akan dinilai oleh juri dan dinyatakan gugur. Kemudian untuk penilaian, peserta mampu menghayati dengan tepat keseluruhan makna puisi, peserta mampu membacakan puisi dengan artikulasi yang tepat dan jelas, peserta mampu membacakan puisi dengan gerak tubuh, ya, serta mampu membacakan puisi dengan gerak tubuh yang menjiwai dan terjaga dengan mimik wajah yang sesuai. Juara ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari tim juri, keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian, terima kasih Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pemaparan untuk lomba baca puisi. Selanjutnya yaitu lomba yang terakhir untuk lomba kaligrafi. Petunjuk teknisnya akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng. Cek suara saya apakah terdengar dengan baik? Baik, jelas Pak. Baik, terima kasih Bu Nadia. Untuk kaligrafi ini ketentuannya sama seperti tahun yang lalu, namun ada perubahan di tema dan durasi. Jadi tema kaligrafi yang dilombakan ini, jenis kaligrafi yang dilombakan adalah kontemporer. Jadi monggo bisa dilakukan literasi kontemporer itu seperti apa. Jadi nanti sehingga pada saat pengerjaan itu adik-adik tidak bingung. Nah, tema yang dipakai ini adalah Adab Pemuda Indonesia. Nah, ini nanti silakan adik-adik menghafalkan lafaznya. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan ini waktunya tanggal 29, jadi on the spot, jadi tidak ada online ya. Berlangsung selama 5 jam. Kemudian untuk lokasi lombanya ini nanti ada di 2 ruangan karena kita ada 2 kategori, yaitu putra dan putri. Jadi ruangannya di Richard Rexton dan di JA. Untuk ruangannya nanti akan ada petunjuknya gitu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan bingung. Kemudian untuk penghargaan dan hadiah, juara 1, 2 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan hadiah menarik dari panitia, dan semua peserta akan mendapatkan sertifikat partisipasi. Karya yang dibuat harus orisinil dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba serupa. Kemudian karya harus mengikuti tema yang telah ditentukan. Ukuran media yang digunakan adalah kertas manila. Untuk ukurannya nanti mungkin menyesuaikan ya. Jadi kemungkinan ada perubahan, yang jelas tidak lebih dari ukuran yang sudah ditentukan itu. Jadi adik-adik tidak usah membawa kertas sendiri, kertas disediakan oleh panitia yang distempel.
Kemudian dalam pengerjaannya dilarang menggunakan cat minyak. Cat yang dipakai yaitu cat yang dengan bahan pigmen atau cat pigmen yang merupakan jenis cat air. Ini bisa dicari tahu ya, yang bahan pigmen seperti apa. Kemudian dilarang menggunakan cat akrilik Meris. Ini kemarin ada yang tanya, cat akrilik Meris itu apakah merek dia. Kemudian dilarang menggunakan pilok clear atau bahan yang mempunyai bau yang menyengat untuk proses finishing. Kemudian karya yang sah yaitu karya yang dikerjakan di media yang terdapat stempel dari panitia. Jadi nanti di kertas adik-adik nanti ada stempelnya dari panitia. Karya yang dikerjakan dalam waktu, mohon maaf ini ada kesalahan mengetik, ini 5 jam ya. 5 jam, kemudian pendamping atau ofisial atau pengunjung dilarang masuk ke dalam ruangan sebelum proses penjurian selesai. Nanti pendamping atau pengunjung atau ofisial itu nanti akan disediakan ruang khusus untuk menunggu. Kemudian dilarang bagi ofisial atau pendamping atau pengunjung untuk mengambil foto atau video selama proses perlombaan, baik sebelum maupun penjurian selesai. Untuk kriteria penilaian, ini tidak boleh ini ya, membawa contoh karya dalam bentuk foto atau catatan kecil. Meminjam alat kepada peserta lain dalam perlombaan, membawa mal atau cetakan atau patrun dalam perlombaan. Dilarang menggunakan manik-manik untuk dijadikan hiasan atau ornamen karya. Dilarang membawa HP ke dalam ruangan. Jadi sebisa mungkin nanti lafaznya bisa dihafalkan dari rumah. Dilarang menggunakan spidol atau posca. Untuk ketentuan tambahan, itu tadi sudah ya. Hal yang dilarang dalam perlombaan yaitu membawa contoh karya dalam bentuk foto atau catatan kecil, meminjam alat kepada peserta lain dalam perlombaan, membawa mal, mungkin sama ya, dan lain-lain. Ini untuk keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi panitia, yaitu saya dengan Pak Sugeng di nomor yang sudah tertera. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Oktober dan ditutup pada tanggal 24 Oktober. Jadi adik-adik atau Bapak Ibu pendamping yang punya tetangga atau ini mungkin bisa diinfokan untuk ikut lomba kaligrafi ini. Mungkin itu saja dari jurnis kaligrafi. Sampun Ibu. Baik, terima kasih Pak Sugeng untuk pemaparan untuk lomba kaligrafi. Bapak Ibu pendamping dan adik-adik sekalian, demikianlah pemaparan dari petunjuk teknis 5 lomba yang dilombakan dalam lomba bahasa Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan. Akan saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Apakah dari adik Rehan dari SMP Tahfidz Al-Mansyurin, apakah untuk lomba kaligrafi boleh menggunakan cat akrilik yang mereknya bukan Maris? Mungkin Pak Sugeng bisa dibantu untuk menjawab. Mungkin bisa langsung dijawab. Halo. Nggih. Nggih. Untuk pertanyaan yang tidak menggunakan cat akrilik bukan merek Maris ya. Ya,
Ya, Pak. Oke. Apakah Ah, boleh? itu sebenarnya dari apa namanya jurinya kemarin ini tidak diperbolehkan. Cuma karena ini merek ya, jadi kalau merek itu biasanya brandednya ya sama. Kalau merek contohnya ya Sanyo itu kan mesin pompa itu kan Sanyo ya sama sebenarnya. Nggak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan selain poin itu, selain cetak akrilik. Baik. Untuk adik Rehan, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Jadi, eh, untuk baik ya, tidak boleh menggunakan cat akrilik dengan merek apapun, gitu nggih Pak Sugeng nggih? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk peserta storytelling berjumlah berapa orang? Dan untuk kalah menang, apakah akan mendapat sertifikat? Nah, ini sebenarnya saya ini. Eh, Tadi sudah ditegaskan bahwa untuk peserta storytelling yang tampil di video maupun yang nanti akan tampil luring itu berjumlah satu orang. Satu orang, satu story, satu tema legenda atau fabel. Jadi bisa memilih antara legenda atau fabel. Untuk peserta setiap sekolah diwakilkan maksimal 3 orang. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan akan mendapat sertifikat, mungkin dari panitia bisa membantu saya untuk menjawab. Untuk kalah menang, apakah mendapat sertifikat? Dapat Bu, sebagai partisipan. Oh, baik. Ya, ya. Untuk kalah menang akan mendapat sertifikat. Jadi walaupun kalah akan mendapat sertifikat sebagai partisipan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab dari Kris Utari SMP Elin? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dari Khalifa ya, Khalifah Fah, apakah video puisi hanya boleh diupload YouTube saja? Monggo, mungkin eh, Bu Novi mungkin ya untuk puisi. Oh maaf, Bu Dewi Sulis nggih. Eh, bisa bantu menjawab Bu? Baik, untuk penyisihan untuk lomba baca puisi, nanti peserta itu mengunggah videonya di dalam YouTube. YouTube-nya ini nanti boleh menggunakan YouTube pribadi ataupun YouTube official sekolah. Nanti tinggal mengirimkan linknya kepada panitia Bulan Bahasa SMK BIM. Jadi kami nanti akan mengirimkan form untuk pengumpulan karyanya tersebut. Jadi kami bisa melihat langsung dalam YouTube. Nanti kan kalau misalnya eh, hanya yang memiliki link saja yang bisa mengakses, nanti kan tinggal bisa diatur saja untuk secara teknis seperti itu. Hal ini memang untuk menghindari kalau misalnya peserta mengirimkan bentuk bentuk file yang nanti kapasitasnya terlalu besar. Jadi memang kami meminta untuk diunggah ke dalam akun YouTube. Begitu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Eh, Pertanyaan selanjutnya, apakah peserta diizinkan memakai clip-on agar saat melakukan rekaman suara tetap stabil? Ini untuk lomba apa ya? Apakah di semua ini ya, video ya? Iya, sama Bu. Berarti Oh, baik ya. storytelling Ya, juga baca ya puisi mungkin bisa saya juga. wakili. Kebetulan untuk storytelling juga video. Eh, boleh, boleh menggunakan clip-on.
ya diperbolehkan. Jadi supaya nanti suaranya tetap stabil, tidak ada gangguan dari luar. Yang khusus untuk storytelling, ya, untuk storytelling mohon untuk tidak memberikan pada saat pembuatan video tidak memberikan atau menggunakan background musik seperti itu ya. Jadi supaya apa namanya artikulasi pelafalannya bisa terdengar dengan jelas. Seperti itu. Dan menjawab dari pertanyaan juga ini ya, jika video diunggah ke G Drive lalu kami kirimkan linknya. Nah, seperti yang tertera di Juknis, kami panitia memutuskan untuk videonya itu semua di-upload di YouTube, baik itu YouTube pribadi maupun di YouTube official sekolah. Seperti itu. Jadi tidak dari lainnya. Seperti itu, nggih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah background dari baca puisi bebas? Apakah jumlah pengikut di YouTube menentukan penilaian? Monggo, Bu Dewi Sulis, baca puisi lagi, Bu. Baik. Untuk background baca puisi bebas, ya. Kemudian untuk semua video dalam babak penyisian ini kena diupload di YouTube tersebut tidak menentukan penilaian, termasuk menentukan banyak viewernya dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam kriteria. Jadi tidak ada di dalam kriteria penilaian ataupun babak penyisian meliputi banyaknya yang melihat video tersebut. Begitu, Ibu. Baik. Bu Dewi mungkin ini lanjut ya jenengan. Untuk membaca puisi apakah diperbolehkan membawa naskah? Monggo bisa dijawab. Untuk membaca puisi, karena memang puisinya cukup panjang, jadi untuk membaca puisi boleh saja membawa catatan, tetapi tidak full membaca catatannya. Jadi bacaan puisinya tidak full untuk dibaca. Seperti Baik. Jadi melihat sekilas itu diperbolehkan ya, Bu. Tidak seperti membaca gitu, nggih. nggih, Nggih. nggih. Seperti itu, nggih, Ibu. Selanjutnya adalah dalam lomba cipta cerpen, apakah boleh memakai beberapa kalimat berbahasa Jawa? Mungkin bisa dibantu oleh Bu Novi untuk menjawab pertanyaan dari lomba cipta cerpen. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwasannya apakah boleh di lomba cipta cerpen itu memakai beberapa kalimat berbahasa Jawa. Ya, ini diperbolehkan Bu, walaupun tidak secara maksimal, nggih. Misalkan piye toh kabare. Nah, hanya cuplikan-cuplikan saja itu masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu dominan menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu. Baik. Melanjutkan Bu Novi, ini ada lagi saya terselip. Dari lomba menulis cerpen, apa perlu menuliskan tema yang dipilih di bawah judul? Teknisnya. Monggo Bu Novi bisa menjawab pertanyaan yang ini. Oke. Sepertinya tadi sudah disampaikan bahwa ada pilihan tema nggih, Bapak Ibu di Juknis. Jadi cukup dituliskan judulnya saja, nanti Bapak Ibu Dewan Juri itu secara otomatis akan mengetahui kira-kira judul yang tertera itu masuk dalam tema yang mana, seperti itu. Itu lanjut pertanyaan saat take video memakai seragam sekolah atau DC-nya bebas, dress code-nya bebas. baik.
Nggih, Bu Dewi Nggih, Sulis. di dalam juknis tidak ada ketentuan untuk take video, Ibu. Jadi ketika take video, silakan kalau mau menggunakan seragam sekolah ataupun menggunakan dress code bebas. Namun pada saat Bapak final yang masuk 10 besar, itu baru ada ketentuan dress code-nya. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Dewi. Silakan untuk peserta atau pendamping yang ingin memberikan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Nggih, izin bertanya Bu dari SMP Nasional. Silakan, Bapak. Nggih, untuk lomba kaligrafi. Pertanyaan pertama untuk lomba kaligrafi kaitannya dengan persyaratan dan hal-hal yang dilarang. Di sini kan tertulis harus menggunakan cat air dasarnya. Lalu untuk yang saya tanyakan untuk tulisan Arabnya itu berarti menggunakan cat air yang sama atau juga memakai tinta, karena di sini tertulisnya nggak boleh memakai spidol gitu, karena kami juga yang tahun kemarin nggak ikut, jadi nggak tahu. Terus yang kedua, ini umum Bu, misalkan sampai tanggal yang telah ditentukan di poster tadi 24 ya, berarti masih bisa mengikut sertakan mendaftarkan cabang-cabang lomba yang lain gitu nggih. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Monggo Pak Sugeng bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Oke, Bu. Tadi pertanyaannya untuk tulisan tidak boleh menggunakan apa, Bu? Ya, untuk pertanyaannya kan ketentuannya itu untuk backgroundnya kan menggunakan cat air. Lalu untuk tulisannya apakah boleh menggunakan tinta karena tidak boleh menggunakan spidol di ketentuannya seperti itu. Ya, Bu. Untuk tintanya ini mungkin untuk mempertegas ini aja apa namanya batas antara background dengan tulisan. Jadi tidak untuk ornamen ya. Jadi sama-sama kalau dari tahun yang lalu itu baik tulisan maupun background itu menggunakan cat air. Mungkin nanti lafaznya itu bisa dimodifikasi, mau dikasih warna apa gitu. Monggo silahkan. Tapi menggunakan cat air. Oke, baik. Apakah sudah menjawab, Bapak? Nggih, sudah, terima kasih. Oke, baik. Ya, mungkin untuk menjawab yang pertanyaan kedua, Bapak, ini apa namanya untuk batas pengumpulannya itu tanggal 26 Oktober. Nah, sebelum itu kami masih memberikan kesempatan kepada peserta-peserta lain, peserta yang belum mendaftar untuk segera mendaftar ke kami. Seperti itu. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar kembali. Nggih, siap Ibu, terima kasih. Ya, Ini saya sampaikan ke pembinanya, mungkin berminat. ya, kami tunggu Pak pendaftarannya. Terima kasih. Kami lanjutkan. Ini ada beberapa lagi pertanyaan di kolom chat. Oh, baik. Tadi ya, untuk durasi untuk puisi bebas, nggih, Bu Dewi, monggo. Nggih, bebas Bu. Oh, baik. Untuk durasi puisi bebas. Lalu apakah, oh ya, ini beda lagi, nggih. Untuk lomba menulis cerpen, perlukah menyertakan bionarasi? Monggo, Bu Novi bisa bantu untuk menjawab. Bionarasi yang seperti apa ini ya, Bu Nadia? Oke, bionarasi. Monggo untuk SMP Kristen Elim, mohon bisa diperjelas untuk bionarasi itu seperti apa, nggih? Mungkin sambil menunggu, kami akan menjawab pertanyaan untuk selanjutnya. Pengumuman pemenang lomba cerpen tanggal 30. Apakah saat itu kita ke tempat SMK BIM? Benar. Jadi selain nanti finalis 10 besar yang akan
tampil di SMK Putra Indonesia Malang pada tanggal 29 Oktober 2025. Eh, pemenang pemenang itu juga akan diundang untuk hadir di acara puncak tema di tanggal 30 Oktober 2025. Seperti itu. Iya. Selanjutnya ini Bu Novi maksudnya semacam data. Ini data penulis seperti itu. Ini mungkin maksudnya biodata atau ringkasan riwayat hidup gitu nggih. Atau ringkasan biodata penulis begitu nggih Bu Nadia nggih. Bisa jadi seperti itu, Bu. Ya, data penulis sepertinya. Nggih. Nggih, sebenarnya untuk bio tersebut itu tidak masuk nantinya itu tidak masuk dalam penilaian nggih Bapak Ibu. Jadi andaikan nanti itu mau dicantumkan berarti tidak terhitung dalam lembar yang sudah ditentukan di dalam juknis. Jadi istilahnya itu hanya di lembar apa ya? Lembar biografinya seperti itu. Nah, ada nama lengkap, kelas, alamat dan sebagainya. Sebenarnya di form pendaftaran, di form pengumpulan lomba itu sudah kami sertakan mulai dari nama, kelas, kemudian sekolahnya mana, alamat termasuk juga nomor telepon itu sudah kami sertakan. Jadi misal pun peserta tidak mencantumkan hal tersebut pada naskahnya itu tidak apa-apa. Ngaten Bu Nadia. Baik, terima kasih penjelasannya, Bu Novi. Baik. Monggo yang belum memberikan pertanyaan, kami tunggu mungkin 1-2 menit ke depan. Bu Nadia, Ya. ini ada yang bertanya namun melalui WA. Oh, baik, baik. Oke. Oke, silakan, Pak. Ditujukan untuk lomba vokal grup. Yang perlu ditanyakan ini ruangannya tertutup atau terbuka atau di lapangan. Yang kedua, mikrofon yang disediakan ada berapa? Terus mikrofon ini bentuknya dipegang atau pakai stand mic. Kemudian pesertanya berapa ini? Dan jumlah juara yang diambil berapa? Itu saja mungkin Bu Nadia. Baik. Oke, monggo untuk Bu Novi bisa menjawab pertanyaan dari WA yang diberikan tadi. Oke, Bu Novi. Nggih, terima kasih Bu Nadia. Sampai saat ini izin menyampaikan nggih bahwa jumlah peserta tembang dolanan itu kita sampai saat ini masih 1. Jadi kita masih berusaha untuk membuka pendaftaran terlebih dahulu apakah memang eh, peserta ini nanti akan memenuhi kuota. Andaikan nanti peserta tidak memenuhi kuota, mungkin dari pihak panitia juga akan memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri karena secara eh, secara pertandingan jika hanya satu orang ini nanti yang ditandingkan nanti juga istilahnya kok kurang seperti itu. Termasuk juga tadi ada pertanyaan apakah eh, di ruangan dan sebagainya. Ini sebenarnya kita tidak ada aturan khusus nggih, ruangan terbuka ataupun tertutup. Yang penting suara itu bisa terdengar jelas oleh dewan juri. Karena ini nanti lombanya ini nanti kan daring terlebih dahulu nggih. Jadi diusahakan jika ruangannya ini nanti
tertutup dan suaranya tercover secara menyeluruh itu akan lebih memudahkan seperti itu. Kemudian disediakan mic berapa? Nah, ini kalaupun sudah dinyatakan masuk ke SMK PIM, ya, itu panitia akan menyediakan mic secara menyeluruh, termasuk mic dipegang atau di stand, nanti juga kami kondisikan. Kemudian diambil juaranya berapa? Kita ambil di 3 besar jika memang serta memenuhi kuota. Seperti itu, Bu Nadia. Ya, baik. Semoga yang tadi pengirim WA bisa ini ya, bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Novi seperti itu. Eh, Kami lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk lomba kaligrafi, apakah boleh membawa catatan ayatnya? Mungkin tidak perlu juga saya sampaikan ke Pak Sugeng. Tadi sudah jelas di juknisnya bahwa untuk lomba ini tidak diperbolehkan membawa catatan ayatnya, baik itu dalam bentuk catatan kecil atau bahkan ditaruh di HP, karena HP juga tidak diperbolehkan untuk dibawa. Seperti itu. Jadi peserta diharapkan untuk bisa hafal lafaz yang sudah ditentukan oleh panitia. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk jumlah tiap cabang lombanya, apa bisa di-share? Ini juga bisa menjawab sekalian ya menjawab ini. Jumlah peserta yang mengikuti lomba storytelling sampai saat ini sudah berapa peserta? Mungkin bisa dibantu Pak Sugeng untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Sugeng. Mohon izin Bu Nadia, Baik, mau menyampaikan sedikit informasi bahwa eh, kan sekarang kita melakukan technical meeting sampai dengan tanggal di tanggal 22 karena memang ternyata peminat dari event kegiatan Bulan Bahasa SMK Putra Indonesia Malang ini cukup besar dari kalangan SMP Semalang Raya, maka panitia memundurkan untuk pengumpulan karyanya yang semula tanggal 24 menjadi tanggal 26. Nah, ini juga kami pun, saya pun mewakili dari panitia juga ingin menyampaikan bahwa meskipun telah dilakukan technical meeting, tetap eh, pendaftaran masih tetap dibuka dan sejauh ini dari tiap-tiap cabang lomba yang diselenggarakan oleh Panitia Bulan Bahasa SMK Putra Indonesia Malang sudah cukup banyak, sudah di atas angka lebih dari 35 peserta dan tentunya akan lebih banyak lagi. Maka saya rasa juga dalam kesempatan technical meeting kali ini kita tidak perlu memflorkan detail jumlahnya karena memang eh, cukup banyak juga yang memang mengikuti dan masing-masing sekolah memaksimalkan jumlah jumlah peserta yang bisa dikirimkan dari tiap-tiap sekolah. Sekaligus mungkin ingin menyampaikan bahwa mungkin sekolah yang masih mengikuti satu jenis lomba mungkin bisa memanfaatkan paket ya Bu. Kita ada paket hemat di sana, ada paket A dan paket B. Mungkin pihak sekolah yang masih mengikuti satu jenis lomba mungkin bisa mengikuti cabang lomba yang lainnya. Begitu. Demikian Bu Nadia, terima kasih. baik. Terima kasih Bu Dewi Sulis untuk jawabannya. Monggo, Bapak Ibu mungkin atau adik-adik yang akan memberikan pertanyaan, kami tunggu atau sudah cukup
pertanyaannya. Baik. Sepertinya sudah cukup jelas, G, untuk eh, sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang mengetik ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping maupun adik-adik peserta lomba, eh, kita akan bisa mengakhiri kegiatan technical meeting pada kali ini. Namun sebelumnya mohon izin Bapak Ibu pendamping dan juga adik-adik peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Monggo bisa diaktifkan kameranya. Pak Sugeng atau Pak Faris, sampun siap untuk take fotonya? Baik, mungkin bisa dipandu Pak untuk fotonya. Bisa dipandu. Baik. Masih mute, Pak? Oke, mungkin bisa dipandu, Pak. Ada gerakan mungkin yang bisa diikuti oleh peserta. Oke, mungkin bisa ini ya. Kalau di SMK Putra Indonesia Malang itu ada Touch Your Future, tangannya bisa kayak gini. Ya, mungkin bisa dilihat. Monggo silakan bisa mengikuti gerakan Touch Your Future. Sudah? Jawab Faris? Sudah. Sampun, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Faris dan Pak Sugeng. Masih di mute, Bu Nadia. Baik, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara technical meeting hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia, Bapak Ibu guru pendamping, dan peserta lomba yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan semangat sampai akhir. Semoga kegiatan hari ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk kesuksesan pelaksanaan Lomba Bulan Bahasa dan Sastra 2025. Mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nadia selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekeliruan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Monggo bisa meninggalkan ruang meeting. Kami persilahkan.